Shalom, selamat pagi. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, untuk nafas kehidupan dan kesempatan untuk bersekutu bersama memuliakan Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam ibadah-Mu. Kiranya ibadah ini memuliakan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berada di tempat suci, Tuhanlah yang selalu memelihara hidup kami. Kami siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Firman Tuhan, Kolose 3 ayat 16, ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya ibadah kita
dipimpin oleh Allah Bapa, teguhkan oleh Yesus Kristus dan disertai oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam ibadah ini, ada baiknya kita memohon pengampunan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, agar supaya kita disucikan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita bersaat teduh, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kami mengakui setiap dosa kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, biar Tuhan ubah seluruh hidup kami. Biar Tuhan yang jamah hidup kami ya Tuhan, dan berikan damai di hati kami. Terima kasih ya Tuhan.
dosa yang selalu Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami dibebaskan dari dosa dunia yang menjerat hidup kami. Hidup kami ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami, supaya kami tidak lagi tersesat. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa ya kabarnya. Luar biasa, amin. Saya pun mengalami hal yang luar biasa dalam hidup saya. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita, amin ya. Apapun yang kita hadapi saat ini, kesusahan, kesenangan, sukacita itu berasal dari Tuhan. Karena itu yakinlah, kita harusnya tetap semangat, kita harusnya menyatakan kepada Tuhan bahwa walaupun bumi berlalu, walaupun bulan gak bercahaya lagi, walaupun langit bergoncang, tapi kita tetap yakin bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tinggal tetap. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Mengasihi Tuhan, amin. Kita mau angkat pujian. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, amin. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Hanya yang just dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya. Sekali lagi, ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta.
ya? Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, mati dan turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit kembali dari mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi persekutuan kaum yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita persiapkan doa-doa. Bapak Ibu di rumah bisa melihat pokok doa syafaat di dalam warta yang sudah dikirimkan melalui grup WA. Mari kita sama-sama mendukung akan doa-doa yang ada tercantum dalam warta yang Bapak Ibu pegang. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita satu di dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami membawa syafaat kami, secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi dan memulihkan dari keadaan perekonomian yang sedang krisis pada saat ini. Bahkan lebih-lebih dalam penanganan COVID-19, Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memberkati seluruh para pemerintahan kami, supaya para pemerintahan kami diberikan hikmat oleh Allah untuk menangani dan mencari solusi yang terbaik di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, Engkau berkati para pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau Tuhan yang menolong mereka, Engkau Tuhan yang memberkati, urapan kuasa-Mu turun atas mereka untuk mendatangkan damai sejahtera, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini, Engkau Tuhan yang memberkati. Aparat TNI, kepolisian, Engkau Tuhan satukan hati mereka untuk menegakkan keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu.
Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk gereja GKSIA. Engkau Tuhan memberkati baik secara sinodal maupun gereja-gereja lokal. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Biarlah hamba-hambamu dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Pak Pendeta Kristo Labonda yang melayani di GKSIA Batam. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati kedua hambamu dalam pelayanan yang ada. Engkau memberkati keluarga hambamu, segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam pelayanan ini. Engkau Tuhan yang mencukupkan dan menyediakan. Engkau memberkati keluarga Pak Pendeta Agus Terkauno yang ada di GKSIA Lobakri pada saat ini. Engkau memberkati hambamu bersama dengan ibu. Engkau Tuhan tolong mereka dan Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang ada di Jakarta saat ini. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di dalamnya. Engkau Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Engkau Tuhan bentengi dengan malaikat sorgawi. Sehingga setiap bahkan seluruh jemaat Tuhan, sungguh Tuhan dilindungi oleh Allah. Kekuatan kesehatan daripada-Mu itu boleh menjadi bagian mereka. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit pada saat ini. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Kami memohon Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga Tuhan untuk orang tua kami yang ada di dalam usia indah. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau Tuhan yang melindungi mereka. Dan Engkau Tuhan yang menyertai kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada-Mu. Itu boleh menjadi bagian orang tua kami yang ada di usia indah pada saat ini. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami seluruh jemaat-Mu boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Walaupun mereka belajar dari rumah, tapi mereka boleh memiliki ilmu, mereka boleh mencapai impian-impian mereka. Mari Tuhan tolong mereka pada saat ini. Sekali lagi kami memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk para medis, para dokter, para perawat, bahkan setiap mereka yang bekerja di rumah sakit saat ini. Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang melindungi, dan Engkau Tuhan yang membentengi mereka. Sehingga segala virus dijauhkan dari anak-anak-Mu dan kekuatan kesehatan itu boleh menjadi bagian seluruh para medis pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati seluruh jemaat yang ada di GKSIA, baik yang hadir maupun yang tidak hadir saat ini. Biarlah kasih Allah boleh melingkupi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan Tuhan, karena Tuhan segalanya dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu mengasihi hidup kita. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa
berterima kasih kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup, sumber kehidupan yang terus memberkati kami pada hari ini. Dan kami sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu dalam pemberitaan firman Allah. Kiranya Tuhan membuka hati kami sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Roh Kudus pimpin kami sehingga tetap fokus kepada kebenaran. Kami menolak upaya apapun yang mengacaukan konsentrasi kami dan kami tertuju hanya kepada kebenaran firman. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya percaya bahwa tetap dalam sukacita Tuhan, Allah menyertai, membimbing kita semua sehingga tetap mengerjakan yang terbaik di tengah situasi yang kita alami. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Zakaria pasal 8 ayat 14 sampai 19. Zakaria pasal 8 ayat 14 sampai 19. Saya baca untuk kita sekalian. Zakaria 8 ayat 14 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10, aku akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Cintailah kebenaran dan damai. Ada satu pertanyaan yang muncul ketika saya membaca ini. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan cinta dan damai? Ya, ini bukan judul film nih. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan cintailah kebenaran dan damai kepada umat Tuhan? Lalu ternyata ada persoalan yang genting. Persoalan ini saya ibaratkan adalah persoalan dalam keluarga. Misalnya, seorang ayah telah memutuskan akan tidak lagi memperdulikan anaknya. Seorang ayah telah memutuskan tidak lagi memberikan sesuatu pemeliharaan terhadap anaknya. Kenapa demikian? Ternyata anak itu tidak mengakui dia lagi ayahnya. Yang pertama, dia nggak mengakui bahwa dia adalah ayahnya. Dia sudah pindah ke yang lain. Dia justru lebih akrab dengan orang tua yang lain. Dia tidak menganggap ayahnya, bapaknya, sebagai bapak yang di mana dia harus mengadu, di mana dia harus minta pertolongan. Ternyata bukan hanya itu membuat ayahnya kesal. Dia adalah orang yang tidak benar dalam pergaulannya. Dia juga dengan saudara-saudaranya itu jahat. Dia merongrong saudara-saudaranya. Dia mengerdilkan saudara-saudaranya, membuli saudara-saudaranya, menindas saudaranya yang lain. Kemudian bukan hanya itu, dia juga berlaku curang kepada tetangganya.
mempermalukan siapa ayahnya. Coba bayangkan kalau begitu, anak siapakah dia yang selalu dicemooh oleh tetangga-tetangga yang lain. Lalu ternyata akhirnya sang ayah katakan, stop kartu kreditnya, stop belanjanya, tidak boleh lagi dikasih pesangon apapun, kehidupan tidak boleh. Tidak ada lagi dikasih harta kepadanya, tidak ada lagi dikasih keuangan pun di stop. Bayangkan, semuanya membuat dia terlantar, anak itu membuat terlantar dan tidak bisa hidup dan dibawa kepada pengasingan. Dan dia harus keluar dari kampungnya dan dia tinggal di pengasingan, menjadi orang upahan dan menjadi orang yang bekerja kasar. Lalu apa yang terjadi? Ayah mengingat anak. Beberapa waktu kemudian ayah mengingat ayahnya, lalu menjemput dia dari kampung sebelah dan membawa dia pulang dan berkata, maka pada waktu ini aku kembali berbuat baik, maka aku akan menjemput engkau, membawa engkau pulang ke rumah, membawa engkau pulang ke kampung kita. Aku sendiri yang akan menjemputmu. Ayah itu menjemput dia dan pulang. Dan memulihkan semua kehidupannya, memulihkan semua keuangannya, memberikan apa yang sudah diambil sebelumnya dari dia. Kira-kira itulah gambaran dari cerita Sakaria pada teks ini. Di mana Bapak bermurah hati kepada anaknya, di mana Allah bermurah hati kepada umat Tuhan. Kemurahan hati itu ditunjukkannya, membawa mereka kembali. Itulah sebabnya, ingat, dulu engkau telah pergi jauh, sekarang cintailah kebenaran dan damai. Kenapa? Karena kebenaran telah hilang dalam kehidupannya. Karena damai telah hilang. Damai itu hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan dengan dirinya sendiri telah hilang. Ternyata dalam hidupnya kebenaran itu diukur oleh dirinya. Manusia hilang, maka kebenaran dalam dirinya diukur oleh dirinya sendiri. Dia akan bilang ini benar menurut ukurannya, bukan ukuran Tuhan. Kalau saya anggap ini benar, maka ini yang saya lakukan. Maka kalau saya anggap ini benar, maka saya lakukan ini. Ukurannya bukan lagi kebenaran, tapi ukurannya adalah apa yang menguntungkan bagi saya. Manusia kehilangan kebenaran karena dosa. Dia berlaku tidak benar terhadap sesamanya. Dia tidak adil terhadap sesamanya. Dan dia tidak tunduk kepada Tuhan sumber kebenaran. Apa yang terjadi? Dan melakukan segala sesuatu menurut ukurannya. Kalau itu menguntungkan, maka saya lakukan. Kalau itu merugikan saya, maka saya tidak lakukan. Kebenaran menjadi relatif, kebenaran tidak mutlak. Padahal sesungguhnya kebenaran itu adalah milik Tuhan dan kebenaran itu yang harus kita lakukan. Kebenaran itu tanpa syarat. Kebenaran bukan berarti Anda akan melakukan kebenaran kalau enak di saya atau enak di Anda atau enak di saudara-saudara. Tidak, gak enak pun gak bisa kita terima. Tapi kebenaran harus dilakukan karena kebenaran itu adalah harus dan tanpa syarat. Dan sekarang banyaknya pragmatis. Pragmatis itulah keuntungannya apa? Ya kan? Kira-kira kalau saya ada di sana apa yang harus saya lakukan? Beribadah juga akhirnya menjadi keuntungan. Mengikut Tuhan, kira-kira mengikut Tuhan saya untungnya apa? Kalau tidak menguntungkan, apa gunanya saya mengikut Tuhan? Jadi kebenaran menjadi tidak tampak dalam kehidupan. Mengapa kita harus mencintai kebenaran dan damai? Ada 3 alasannya dalam teks ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita mencintai kebenaran dan damai itu karena Allah memulihkan jati diri umatnya pada ayat 8 sampai 15 begini. Allah memulihkan jati diri umatnya. Ayat 8 berkata, dan aku, ini Allah berkata begini, dan aku
akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ini komitmen Allah, ini janji Allah, ini adalah pernyataan Tuhan. Aku akan membawa mereka, memulihkan jati dirinya yang menjadi buangan, menjadi orang yang merdeka. Memulihkan dia yang hilang menjadi orang yang ditemukan. Memulihkan orang yang jauh menjadi yang dekat. Memulihkan orang yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Orang yang berdosa dianggap tidak berdosa. Aku akan memulihkan. Inisiatif pemulihannya bukan dari manusianya. Inisiatif pemulihannya bukan dari umatnya, tetapi ternyata dari Tuhan. Jadi kenapa kita melakukan kebenaran? Kenapa kita hidup dalam damai? Karena Tuhan terlebih dahulu mendamaikan dirinya kepada kita. Ini langkah awal yang menarik. Kenapa? Upaya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak bisa membuat dia benar. Upaya apapun yang dilakukan manusia tidak bisa membuat dia berdamai dengan yang lain, dengan Tuhannya. Tapi Tuhannya datang duluan untuk memperdamaikan dirinya. Menarik sekali, ada ikatan janji yang tidak mungkin terpisahkan oleh apapun. Ada dua perkataan kalimat yang menarik. Aku akan menjadi Allahnya, engkau akan menjadi umatku. Ini adalah ikatan perjanjian yang teguh. Ini ibarat ikatan perjanjian yang luhur, yang dari dulu sampai sekarang. Ikatan perjanjian itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dan itu membuat kita menjadi orang yang cinta damai dan cinta kebenaran. Karena Allah. Oleh karena itu standarnya adalah standar bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan. Maka ketika aku melaksanakan kebenaran, itu karena Allah sudah membenarkan saya. Ketika aku hidup benar dalam pekerjaan, ketika aku hidup benar dalam rumah tangga, ketika aku hidup benar dalam sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai apapun jati diri kita di hadapan Allah, itu karena Allah membenarkan saya. Betul, memang tuntutan hukum di dalam negeri kita atau situasi kita mengatur kita untuk berlaku benar. Kalau tidak, ada disiplin yang lain, ada aturan yang lain yang dilanggar, dan ada hukum yang menjerat. Tetapi di atas segalanya adalah bahwa Allah yang menghendaki kita untuk hidup benar. Maka orang Kristen adalah orang yang taat. Maka orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang memberikan dirinya taat. Maka saya katakan, bersyukurlah perusahaan, bersyukurlah tempat bekerja di mana orang-orang Kristen bekerja. Karena mereka melakukan kebenaran bukan karena taat kepada atasannya, tetapi karena Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah di mana orang-orang Kristen bisa ditempatkan dalam perusahaan. Karena mereka akan bekerja sesuai dengan kebenaran standar yang Tuhan berikan kepadanya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan yang melakukan kebenaran, lakukanlah kebenaran di mana Tuhan tempatkan kita. Karena Tuhan yang dahulu pertama membenarkan kita. Sebagai pedagang, lakukanlah kebenaran sebagai pedagang. Ya. Jangan tilap timbangannya. Ya kan? Kalau di pasar Rebo itu biasanya musim duku. 1 kilo duku, bilang 1 kilo duku 10.000. Timbangannya di tempat 1 kilo, tetapi di rumah 8 ons. Itu kan? Itu bahaya itu. Apakah itu trik marketing? Tidak. Kalau trik marketing adalah 10.000 katanya. 10.000 trik marketingnya. Tetapi begitu kita tanya yang 10.000 yang agak coklat-coklat gitu ya, yang udah agak sedikit busuk. Yang 20.000 yang ini, oh jadi yang 20.000 ini, tapi nggak dibuat 20.000, hanya 10.000. Itu trik marketing. Tapi kalau 10.000 sekilo ditimbang betul pas di situ, tapi sampai di rumah sudah 8 ons, itu tidak kebenaran. Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita berbisnis, bisnislah dalam kebenaran. Satu kali ada seorang bertanya kepada saya, Pak, saya ini orang marketing dan saya biasanya
klien kami itu harus di-entertain, Pak. Dan bos saya selalu katakan, ya entertainnya di klub malam. Apa yang harus saya lakukan? Kamu lakukan beberapa kali? Ya hampir setiap minggu, Pak. Tapi kamu beribadah kepada Tuhan? Iya, hari Minggunya saya minta ampun di hadapan Allah. Terus hari Sabtunya ulang lagi. Hari Minggunya bertobat lagi. Begitu terus yang dilakukannya. Tapi kalau nggak ada itu nggak ada pekerjaan, Pak. Saya bilang, terima kasih sudah bertanya. Saya bilang, berani nggak meninggalkan itu? Waduh, saya punya pekerjaan apa, Pak? Atau paling tidak kamu menolak, dipindahkanlah di divisi yang lain. Tetapi saya dianggap berhasil dalam posisi itu. Saya bilang harus ada keputusan. Engkau mengikut Tuhan atau tidak sama sekali. Padahal engkau mengatakan tidak sejahtera untuk melakukan itu. Pada akhirnya dia putuskan resign dari tempat itu dan tidak mau lagi melakukan pekerjaan itu. Sulit memang memutuskannya. Karena bagaimana mungkin dia bisa hidup karena pekerjaan yang lain. Tapi saya katakan, bukankah kehidupan itu milik Tuhan? Dan Tuhan tidak menginginkan kita dalam situasi seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Banyak memang yang didapatkan, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Lebih baik daripada sedikit yang didapatkan, tetapi hidup di dalam kebenaran. Apa yang dikasih Tuhan, maka dia putuskan untuk kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah porsi kita sebagai umat Allah. Bukan persoalan malu, bukan persoalan malu kepada tetangga kalau kita pulang pagi, bukan persoalan malu kepada yang lain kalau kita tidak dapat uang. Persoalannya kan, apakah kita melakukan itu dalam kebenaran? Tidak. Apa yang dikasih Tuhan, Tuhan katakan cintailah kebenaran. Cintai kebenaran itu sebenarnya dalam arti hidupilah kebenaran. Baru-baru ini tetangga kami di pembunuhan yang sekarang syarat di televisi berulang-ulang. Karena apa? Penggelapan pajak. Lalu diwawancari mewah sekali hidupnya memang. Digelapkan pajak. Dan itu menjadi permasalahan yang akhirnya apa yang terjadi? Dia harus nekat membunuh bosnya sendiri. Ini adalah persoalan seorang sepele pembunuh, bukan ada hal yang sedang dikerjakannya sebelumnya dalam ketidakbenarannya. Ini bukan hanya peristiwa beberapa kali terjadi. Kalau kita lihat runtutan kasus demi kasus dalam masyarakat, seringkali karena apa? Karena tidak hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih enak kita makan sedikit dengan sederhana tetapi dalam kebenaran, daripada kita berlimpah susu dan madu tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Tapi lebih enak pula kalau berlimpah susu dan madu hidup dalam kebenaran. Apa yang dikasih Tuhan, itu awal langkahnya. Yang kedua, Allah memulihkan jati diri, tetapi yang kedua adalah Allah memulihkan sumber hidup kita, penghidupan. Allah memulihkan keadaan umatnya. Dikatakan bahwa ayat 8 merupakan janji pemulihan. Ayat yang berikutnya, ayat 12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Menarik ayat 12. Mari kita perhatikan ayat 12. Maka pohon anggur akan memberikan buahnya dan tanah akan memberikan hasilnya. Dan langit akan memberikan air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepadamu. Sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Aku akan memberikan itu kepadamu. Bayangkan. Ini orang Israel sudah diangkut ke bangsa lain selama 70 tahun. Itu 70 tahun itu bisa menjadi 4 generasi. Mungkin mereka yang pulang itu adalah orang yang tidak lahir di Yerusalem. Mereka ini adalah orang-orang yang lahir di rantau, nggak pernah tahu lagi Yerusalem.
Dan sudah mereka terbiasa dengan gaya dijajah oleh bangsa lain. Kendati memang pengalamannya ada beberapa orang yang hebat seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, seperti Esther dan beberapa yang lain. Tetapi pasti mereka bertanya, kalau kami pulang ke Yerusalem, apa yang menjadi kehidupan kami? Ya kan? Kita sudah merantau kemana-mana dan harus pulang ke kampung. Pemikirannya adalah, apa yang mau saya kerjakan di kampung? Habis sudah tanah, sudah diambil oleh orang lain, sudah dijual dan semuanya habis. Seperti orang anak-anak tadi yang sudah diusir pergi dihukum oleh ayahnya. Dia mau pulang, nggak ada jaminan. Mungkin dia akan berkata, kalau saya pulang, okelah, bapak saya mengampuni saya. Tapi kalau saya pulang, apa yang menjadi kehidupan? Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Jangan khawatir. Aku akan menabur damai sejahtera. Memang betul dia akan masuk dalam new normal pada waktu itu. Dia dalam situasi yang normal itu adalah bukan seperti orang yang akan masuk di Yerusalem. Dia akan menghadapi tantangan yang baru dan berangkat menjadi orang merdeka memang. Tetapi itu adalah new normal bagi dia. Tetapi ada jaminan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan akan memberkati tanah. Akhirnya anggur akan berbuah. Lalu katakan embun, itu akan mendatangkan air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kehidupan, ada jaminan ekonomi yang Tuhan berikan dalam new normalnya pada konteks itu. Saya percaya, andai kata kita katakan bahwa pembuangan itu di mana Allah menarik dirinya untuk sementara waktu kepada umat Allah. Kalau boleh katakan dalam situasi yang ada pada 6 bulan terakhir ini, Allah senantiasa secara sengaja menarik diri dari berkat-Nya kepada kita. Bukankah Allah mampu menyelamatkan mereka tidak harus dibuang? Betul, mampu. Bukankah Allah mampu bahwa 1 tahun saja mereka buang? Betul, bisa. Bukankah Allah mampu untuk menyelesaikan persoalan new normal dan apapun yang kita hadapi dalam masa COVID ini? Tuhan mampu. Karena Dia adalah Allah segala Allah, dan Dia adalah Allah semesta alam, sumber segala sesuatu. Dia bisa katakan berhenti, dan Dia akan berhenti. Tetapi Dia tidak menghentikannya sampai 6 bulan. Dia tidak menghentikan keadaan ini sampai saat ini. Tidakkah Dia sedang mengulur waktunya? Allah mengulur waktunya sebagai pembelajaran penting bagi umat Tuhan untuk menghargai Allah yang lebih besar. Itu yang pertama. Kalau situasi sekarang ini tidak mampu membuat umat Tuhan kembali kepadanya, haruskah Allah membuat situasi yang lebih berat? Kalau situasi seperti ini tidak lagi mampu membuat orang untuk hidup dalam kebenaran, haruskah Allah menambah lagi berat bebannya? Tentu tidak. Allah inginkan seperti yang dikatakannya dalam teks ini, cintailah kebenaran dan damai. Aku akan tarik engkau pulang. Aku akan pulihkan keadaanmu. Aku akan pulihkan ekonomi. Tapi cintailah kebenaran. Jadi janjinya yang membuat kita mencintai kebenaran. Jadi saya mencintai kebenaran bukan supaya saya mendapatkan sesuatu. Bukan. Saya mencintai kebenaran, saya mencintai damai karena Tuhan memulihkan. Tuhan yang memulihkan terlebih dahulu. Maka aku mencintai itu. Jadi kita datang bukan seolah yang menyogok Tuhan, lalu datang dengan kebenaran, datang dengan keperbuatan baik, datang dengan ibadah, lalu Dia akan memberikan berkat-Nya. Tidak. Itulah ilah yang kita sembah di Gunung Kawi. Itulah ilah yang disembah oleh nenek moyang kita dulu dengan rasa ketakutannya, lalu menyembah pohon supaya pohon-pohon ilah-ilah leluhur itu memberkati kita. Tidak. Konsep Alkitab adalah karena Allah memberkati, kalau Allah memelihara,
maka kita datang mencintai kebenaran dan tunduk kepadanya. Bapak yang dikasihi Tuhan, maka Zakaria ini mengingatkan, aku akan menjamin kehidupan. Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, percayalah kata firman Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Apapun keadaanmu, apapun keadaan keluarga kita, Tuhan senantiasa memelihara. Dan Tuhan janjikan, aku akan memberikan, menabur damai sejahtera. Akan ada buah anggur, akan tanah diberkati. Lalu katakan, Tuhan menurunkan air lewat embun. Agraris pada waktu itu, itulah penghidupan. Tuhan akan memberkati perusahaannya. Tuhan akan memberkati pekerjaannya. Tuhan akan memberkati apa yang sedang kita lakukan. Karena itulah kehidupan. Itulah tanah bagi kita. Itulah anggur di mana kita hidup dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan, sekali lagi katakan, jangan takut dan jangan khawatir. Lalu yang ketiga, Bapak yang dikasihi Tuhan, bukan saja Allah memulihkan jati diri, tetapi Allah memulihkan ke ekonomi kita. Maka ketika kita hidup mencintai kebenaran dan damai, itu karena apa? Allah menghendaki ketundukan kepadanya. Sudahlah. Saya sudah punya memori yang tidak benar dan tidak baik dengan nenek moyangmu, kira-kira begitu. Dia katakan begini, ayat 12. Ayat 13. Dan kamu dahulu, kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel. Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu. Dulu nenek moyangmu meninggalkan aku. Sudahlah, aku sudah tahu itu. Dan murka kepadamu, kira-kira begitu. Tapi sekarang aku akan datang dalam perbuatan baik. Saya tidak menyesali dulu apa yang saya buat. Tapi sekarang saya datang dengan nuansa yang baru untuk memberkatimu. Maka itulah yang Tuhan berikan kepada kita umat Tuhan. Mengingatkan kita tentang apa yang terjadi di masa lalu. Mengingatkan kita tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan. Maka pembuangan itu menjadi disiplin. Maka keadaan sulit menjadi disiplin bagi kita untuk senantiasa memberikan hidup dan menjaga relasi kita dengan Tuhan. Ada dua hal penting. Beriman itu sesungguhnya bukan hanya melayani pekerjaannya. Sekali lagi, beriman itu bukan hanya melayani pekerjaannya, tetapi bagaimana berhubungan intim dengan Dia. Tidak ada gunanya melayani pekerjaannya tanpa hubungan yang intim dengan Dia. Tidak ada gunanya mengatakan praise the Lord. Tidak ada kegunaannya berkata haleluya, tapi tidak punya keintiman khusus dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, itu yang paling utama. Dan itu dasar dari kita mengerjakan pekerjaan. Maka skala prioritasnya adalah Tuhan. Suami skala prioritasnya adalah Tuhan, istri skala prioritasnya adalah Tuhan, anak-anak skala prioritasnya adalah Tuhan. Maka Tuhan yang didahulukan, Tuhan yang nomor satu. Ketaatan kepada Tuhan akan membuat damai sejahtera hubungannya dengan istri, hubungannya dengan suami. Ketaatan kepada Tuhan akan membuat hubungannya baik kepada orang tuanya dan kepada keluarganya yang lain. Awalnya adalah ketaatan kepada Tuhan. Maka di mana ada ketaatan kepada Tuhan, di situ akan lahir keluarga yang hebat. Di mana ada suami yang taat kepada Tuhan, maka akan muncullah anak-anak yang hebat.
Di mana istri yang takut akan Tuhan akan muncullah keluarga-keluarga yang tangguh. Maka Tuhan katakan taatlah, itu kuncinya. Jadi kalau saya berlaku sebagai ayah yang taat karena Tuhan, bukan karena anak. Kalau istri berlaku untuk menghormati suaminya dan mendidik anaknya karena Tuhan, bukan karena suami dan karena anak. Itu karena Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ini dasar kita. Saya yakin dan percaya, inilah kehidupan itu. Ketika saya berkata benar, ketika saya melakukan kebenaran, itu karena ketaatan kepada Tuhan. Maka dipulihkan, dikatakan inilah yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan lagi ulangi apa yang dialami oleh nenek moyangmu, dikatakan demikian. Yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, keadilan. Karena pintu gerbang waktu itu adalah pengadilan. Jadi orang-orang Israel bermasalah dalam dunia kuno. Di tempat pengadilan itu di pintu gerbang. Di situ ada tua-tua yang akan mengadili, tua-tua kampung mengadili. Jadi tua-tua kampung mengadili. Maka pengadilan seperti apa yang dialami oleh Boas. Dia pergi secara pengadilan sipil, dia pergi ke tua-tua di pintu gerbang. Disitulah keadilan. Lalu orang tua-tua mengadili apa yang harus mereka putuskan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Maka disebut lakukanlah kebenaran di pintu-pintu gerbang. Karena orang akan mencari keadilan di pintu-pintu gerbang dalam kehidupannya. Jadi orang-orang yang di pintu gerbang itu harus berlaku adil. Ternyata orang Israel tidak berlaku adil di pintu gerbang. Maka Amos katakan engkau tidak adil. Keadilan tidak ada di pintu gerbang. Sama seperti yang kita katakan, di pengadilan tidak ada pengadilan, tidak ada keadilan. Nah, itu yang terjadi. Maka sekarang kalau pintu gerbang orang tempat mencari keadilan, berilah keadilan di sana. Jikalau Tuhan izinkan kita memberikan keadilan kepada orang lain, berilah keadilan kepada orang lain. Tanpa memihak, tanpa memandang siapa, tetapi memberikan keadilan. Pelayanannya murni karena Tuhan, bukan karena melihat orang per orang, tapi karena melihat Tuhan. Menghargai orang lain karena Tuhan, bukan karena melihat keadaannya. Maka ketika kita menghargai orang lain karena melihat keadaannya, maka perbedaan pasti datang. Tapi karena kita melihat Allah, maka kita akan menghargai orang sama di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cintailah kebenaran dan damai. Kenapa? Karena Tuhan pulihkan jati diri kita. Yang kedua, karena Tuhan pulihkan kehidupan kita, ekonomi kita. Yang ketiga, karena Tuhan maunya seperti itu. Tuhan mau kita taat kepadanya. Cintailah kebenaran dan damai. Tuhan memberkati. Amin. Kiranya Tuhan menopang kami. Nama Yesus Kristus berkati. Biarlah firman-Mu diteguhkan bagi kami. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita buat Bapak Ibu yang berada di rumah. Untuk persembahannya bisa ditransferkan langsung ke rekening GKSIA yang tertera dalam warta ibadah yang Bapak Ibu pegang. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami akan memberikan persembahan. Kami tahu itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tapi kami memberikan ini dengan penuh sukacita Tuhan.
Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami ini agar supaya bisa dipergunakan dengan baik melalui gereja kami GKSI Jakarta. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan ada di depan, dan sambil memberikan persembahan kita akan berdoa. Ada jambu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan hidup kita sepanjang minggu ini, sehingga Tuhan yang memimpin, memberkati kita, menuntun kita masuk dalam kehidupan dan kegiatan kita sepanjang minggu. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Engkaulah Tuhan yang membimbing kami, menguatkan, meneguhkan kami. Hidup kami bergantung kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memimpin kami sesuai dengan rencana-Mu, mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai maksud dan kehendak Allah. Kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ini, mengingatkan kami sebagai umat Tuhan yang terus berbagi dan berlaku hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu. Oleh karena itu kami berdoa supaya jemaat Tuhan dalam
naungan dan berkat Tuhan. Mereka hidup berkarya di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Biarlah Tuhan yang menyertai supaya mereka berkarya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa pada hari ini Tuhan memberkati umat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu di depan. Tangan kasih-Mu menguatkan, meneguhkan mereka. Biarlah mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan dan kasih Allah menyertai hidup mereka dan tetap memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Sonya. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Wahyuni. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Graham Fanuel Silalahi. Tuhan memberkati, Tuhan menolong menguatkan anak-Mu sehingga hidup bergantung kepada Tuhan. Demikian juga dengan Penatua Roy Ardiansa, Ibu Dorlan Hutasoid, anak kami Gracia Metanoia. Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami juga yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam masa usia indah. Dimanapun mereka sekarang, kalaupun mereka tidak bersama dengan kami ibadah di gereja-Mu, tapi kami percaya Tuhan akan menuntun mereka dan melawat hidup mereka sepanjang mereka terus mengiring Yesus. Yakin kami Tuhan tetap memimpin para usia indah sesuai dengan maksud Tuhan dan memberi usia yang indah kepada mereka untuk mengiring mengikut Engkau. Hari ini juga kami mengucap syukur dengan persembahan yang sudah disampaikan baik minggu yang lalu maupun hari ini. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan memberkati supaya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga kami mengucap syukur untuk ucapan syukur dari anak kami Lydia dan Enrico. Tuhan kiranya menolong memberkati sehingga keluarga orang tuanya dalam penyertaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan rangkaian ibadah pelayanan baik kategorial maupun ibadah tengah minggu di PPJ. Tuhan memberkati supaya setiap jemaat Tuhan diteguhkan. Inilah doa kami. Kami naikkan kepada Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Ya Bapa, ya
Duduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, ibadah kita berlangsung dengan bagus pada pagi hari ini, dan saya sangat bergembira bisa hadir di sini. Warta untuk kita di pagi hari ini, yang pertama, selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di Ecclesia Jakarta. Kalau tidak ada, terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Pendeta Guntur yang telah menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga Ibu Sona untuk doa syafaat, Ibu Lydia dan Pak Dev dan pemusik semuanya. Terima kasih untuk pelayanan pagi hari ini, kiranya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Warta PPJ pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 akan diadakan PPJ gabungan pada jam 7 sore melalui Zoom. Dan untuk warta selanjutnya bisa kita baca di warta yang telah dibagikan. Sampai sedemikian jauh warta jemaat untuk pagi hari ini. Terima kasih. Shalom.